warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana rahmat dan karunia-Nya masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dapat menyelesaikan tugas kali ini. Nah, semoga Bapak, saya, dan teman-teman semuanya sehat walafiat. Amin, amin, amin ya arhamar rahimin. Nah, sebelum memulai, lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anita Putri Sakinah. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dari Unit 2 semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit pengetahuan saya tentang gender. Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender. Nah, gender sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu gendus. Maksud saya genus. Genus berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Memahami pengertian dan perbedaan gender dengan seks sangatlah penting. Seringkali pemakaian kedua istilah ini tidak tepat. Padahal gender dan seks mempunyai arti yang berbeda. Nah, berikut perbedaannya. Yang pertama adalah seks. Seks adalah pembagian dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, yang ditentukan secara biologis. Seks juga berkaitan dengan karakteristik dasar fisik dan fungsi manusia, mulai dari kromosom, kadar hormon, dan bentuk organ reproduksi. Misalnya, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki payudara, tetapi karakteristik sekunder perempuan adalah jaringan payudara yang mengandung lebih banyak lemak dan kelenjar air susu karena pengaruh hormon. Contoh lain, misalnya laki-laki dan perempuan memiliki organ reproduksi berbeda, baik yang dilihat dari dalam maupun luar. Demikian pula dengan jenis dan kadar hormon pada tubuh laki-laki dan perempuan. Hal ini disebut dengan karakteristik seks primer. Nah, selanjutnya kita akan membahas gender. Gender adalah persepsi masyarakat atau yang mengacu pada peran, perilaku, ekspresi maksud saya, dan identitas seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Istilah ini juga erat hubungannya dengan orientasi seksual. Misal, homoseksual, heteroseksual, dan biseksual. Gender biasanya diasosiasikan dengan istilah maskulin dan feminin. Maskulin dihubungkan dengan sifat kelaki-lakian seperti gagah, kuat, dan memimpin. Sementara feminin dihubungkan dengan sifat perempuan seperti mengayomi, lemah lembut, dan perasa. Nah, bagaimana satu kelompok masyarakat menentukan peran atau sifat suatu jenis kelamin bisa berbeda dengan lain dan juga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, dahulu sifat maskulin dianggap tidak ada pada wanita dan sifat feminim tidak ada pada pria. Nyatanya, sekarang sudah dipahami banyak orang bahwa laki-laki dan perempuan juga bisa mengayomi. Maksud saya bahwa laki-laki bisa juga mengayomi dan perempuan bisa juga memimpin. Istilah yang lain
Yang berkaitan dengan gender adalah identitas gender. Identitas gender merupakan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri pada kasus transgender. Biasanya bisa saja seseorang laki-laki memandang dan menganggap dirinya adalah seorang perempuan, dan sebaliknya. Tidak hanya itu, ada juga yang dinamakan ekspresi gender. Ini merupakan bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya, baik dalam hal perilaku, pakaian, suara, atau potongan rambut, sesuai dengan jenis kelamin atau tidak. Dari penjelasan di atas, bisa kita lihat letak perbedaan gender dan seks, tetapi bisa juga kita lihat keterikatan antar keduanya. Keduanya memiliki hubungan dengan jenis kelamin, tetapi seks bersifat mutlak, sedangkan gender cenderung tidak. Nah, bicara soal gender, di Indonesia sendiri masih seperti beberapa negara lain, sampai detik ini kelamin yang diakui baru 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi ada juga negara yang mengakui gender lebih dari 2, salah satunya Thailand. Nah, Thailand merupakan negara yang terkenal dengan toleransinya yang tinggi terhadap para transgender. Nah, di negara ini bahkan digadang-gadang sebagai ibu kotanya transgender, karena banyaknya orang-orang transgender yang diperlakukan baik dan sama seperti masyarakat lainnya. Penerimaan baik itu lantaran negara Gajah Putih ini mengakui jika ada gender lain selain perempuan dan laki-laki. Nah, tak tanggung-tanggung, menurut halaman Nexel, bahkan ada 18 jenis kelamin di Thailand. Yang pertama, pria. Seorang pria yang menyukai wanita. Kedua, wanita. Seorang wanita yang menyukai pria. Ketiga, Tom. Seorang wanita yang berpenampilan seperti pria dan menyukai they. Dan yang keempat, they. Seorang wanita yang menyukai Tom. Yang kelima, Tom Guy, seorang wanita yang menyukai Tom dan Day. Yang keenam, Tom Guy King, seorang Tom yang gagah dan tapi sebenarnya adalah wanita. Yang ketujuh, B, seorang wanita yang menyukai semua, termasuk wanita dan pria. Yang ke-8, Both, seorang pria yang menyukai semua, termasuk pria dan juga wanita. Yang ke-9, Guy Queen, seorang pria feminim yang menyukai pria. Yang ke-10, Guy King, seorang pria yang gagah yang menyukai pria. Yang ke-11 adalah Tom Guy Queen, seorang Tom yang menyukai Tom feminim. Seorang Tom yang merupakan Tom Guy King atau Tom Guy Queen. Yang ke-13 adalah lesbian, seorang wanita yang suka dengan wanita. Yang 14 adalah Katoi atau ladyboy, seorang pria yang dioperasi plastik menjadi wanita. Yang ke-15 adalah Adam, seorang pria yang menyukai Tom. Yang ke-16 adalah Gay, seorang ladyboy yang menyukai Tom. Yang ke-17 adalah seorang wanita yang menyukai pria gay dan ladyboy. Yang ke-18 adalah Samyan, seorang wanita yang suka Tom dan lesbian atau wanita. Nah, masih membahas soal gender. Jenis peran gender terbagi 4. Yang pertama, maskulin, adalah manusia yang sifat laki-lakinya lebih besar ketimbang sifat keperempuanannya. Nah, sifat maskulin ini lah yang dipercaya sebagai ciri ideal yang dimiliki laki-laki. Yang kedua adalah feminim adalah sifat keperempuanan yang lebih
besar daripada sifat kelaki-lakiannya. Sifat feminim ini dipercaya sebagai bentuk budaya ciri ideal bagi perempuan. Nah, androgyn, pembagian peran yang sama dalam karakteristik maskulin dan feminim pada saat yang bersamaan. Dalam identitas gender, orang yang tidak sepenuhnya cocok dalam peranan maskulin dan feminim yang tipikal dalam masyarakat. Nah, pada masyarakat dan pada dirinya sendiri, mereka sering menyebutnya agami gender untuk menggambarkan tentang dirinya. Sementara untuk Saya yang tidak wabillahi tergolongkan taufiq wal hidayah. atau Assalamualaikum warahmatullahi undifferenstitude, yaitu manusia yang sifat laki-lakinya dan keperempuanannya berada di bawah rata-rata. Nah, demikian sedikit ilmu saya ini. Jika kala ada tutur kata yang kurang baik, yang kurang pantas, atau menyinggung berbagai pihak, saya atas nama diri saya sendiri minta maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Terima kasih atas waktu yang diberikan.